Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam RSM Renungan 1 Menit pada hari puasa yang ke-18. Selamat tetap merayakan, melaksanakan ibadah puasa dan juga dalam doa-doa dan derma amal kasih atau amal bakti sedekah yang diberikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Tentunya tetap semangat dalam menjalankan puasa di masa prapaskah ini, saat berahmat yang diberikan kepada kita untuk senantiasa kembali kepada diri kita dalam membangun kembali relasi kita dengan Tuhan yang selama ini sering kita abaikan. Pada masa yang khusus ini, kiranya juga kita senantiasa lebih dekat dengan Tuhan. Hari ini dalam firman Tuhan dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35, kita merenungkan tema mengampuni. Di sana ada perumpamaan tentang pengampunan. Ketika Petrus bertanya kepada Yesus, sampai berapa kalikah kami harus mengampuni saudara kami, sesama kami? Sampai 7 kalikah? Pertanyaan Petrus ini penting karena dia mau mengukur sesuatu yang pasti. Dan ternyata pengampunan yang disampaikan oleh Yesus kepada Petrus bukan cuma 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Satu pengampunan, gambaran tentang pengampunan yang tanpa batas. Gambaran ini adalah gambaran Allah yang mengampuni tanpa batas. Ketika kita bersalah, ketika kita berdosa, kita kembali dan memohon ampun kepadanya, dan kita mendapatkan pengampunan itu. Dan pengampunan Allah ini tentunya punya satu syarat juga. Bukan pengampunan dalam arti bahwa hanya urusan pribadi antara kita dengan Bapa. Tetapi pengampunan Allah ini adalah pengampunan yang berdimensi sosial. Ketika kita menyatakan kasih kepada Allah, kita juga menyatakan kasih itu berdimensi sosial, kasih terhadap sesama. Maka pengampunan yang kita terima dari Allah juga berdimensi sosial, yaitu juga punya dampak bagi pengampunan terhadap sesama. Artinya, apa yang dikatakan Yesus dalam firman hari ini? Jikalau kamu tidak mengampuni saudaramu, Bapa juga tidak akan mengampuni kamu. Dengan demikian, persyaratan dalam dimensi sosial pengampunan ini satu kesatuan dengan pengampunan yang kita terima dari Allah sendiri. Tidak ada pengampunan yang searah saja antara kita dengan Allah, tetapi juga kita dengan Allah dalam relasi vertikal, tetapi juga kita dengan sesama dalam relasi horizontal. Pengampunan berdampak sosial atau berdimensi sosial. Dengan demikian, pengampunan ini juga adalah satu upaya terus-menerus. Memang tidak gampang kita mengampuni saudara-saudari kita, apalagi mereka yang paling dekat dengan kita dan menyakiti hati kita. Agak sulit dan butuh perjuangan panjang untuk mengampuni orang yang terdekat dengan kita, yang mengkhianati kita, yang membuat kita terluka dan sakit hati, yang membuat kita tidak berdaya. Tetapi itulah satu persyaratan penting dalam hal pembebasan. Ketika kita mengalami pembebasan dan relasi kita dengan Allah diperbaiki, maka konsekuensi logisnya juga adalah relasi dengan sesama pun kita perbaiki. Bagaimana kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan, sementara sesama yang kelihatan tidak bisa kita ampuni. Dan inilah satu tantangan besar dalam penghayatan iman Kristiani, yaitu mengampuni sesama kita, supaya kita tidak benci, tidak dendam, supaya kita juga tidak menyiksa hati kita dengan kebencian dan dendam terhadap sesama kita. Dan bagi Rasul Paulus pun hal ini dikatakan tidak bercorak Kristiani ketika kita membenci atau masih mendendam sesama kita. Mari kita berjuang, bergumul untuk melepaskan dengan memberikan pengampunan. Ketika Allah melepaskan kita dari dosa-dosa kita yang kita terima juga dalam sakramen tobat, kita juga tentunya mengampuni saudara-saudara kita. Sebagaimana juga doa yang Yesus ajarkan kepada kita,
Kita mohon pengampunan dari Tuhan. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Semoga kita dikuatkan dalam rahmat untuk pengampunan terhadap sesama kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas firman-Mu yang Kau nyatakan kepada kami pada hari ini untuk belajar mengampuni tanpa batas. Tuhan, kami lemah dan kami seringkali bergumul untuk mengampuni sesama kami, terutama mereka yang dekat dengan kami dan berpengaruh dalam kehidupan kami. Sesuatu yang tidak mudah untuk kami begitu saja mengampuni, melepaskan kesalahan orang lain. Tuhan, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mampu mengampuni sampai tanpa batas. Mengampuni seperti Engkau mengampuni kami tanpa batas. Dan kiranya juga melalui pengampunan yang kami terima daripada-Mu juga menguatkan kami untuk mengampuni saudara-saudari yang bersalah kepada kami. Berilah kami juga kekuatan dalam menghadapi setiap pergumulan kehidupan kami, di tengah-tengah kesulitan yang kami alami, di tengah-tengah sakit penyakit yang kami derita atau anggota keluarga kami derita, di tengah berbagai macam hal yang menimpa kami dalam kesulitan, tekanan ekonomi, tekanan psikis, dan juga hal-hal lain yang mengganggu kehidupan kami. Tuhan, kuatkanlah kami dan mampukanlah kami untuk menghadapi semua cobaan ini di dalam kuasa, di dalam kehendak-Mu sendiri. Dan semoga dengan kuasa-Mu yang Kau tunjukkan kepada kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu, sungguh-sungguh memampukan kami dalam melaksanakan kehendak-Mu, terutama dalam mengampuni saudara-saudara yang bersalah kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Perkataan yang mau kasih turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, apabila Anda berkenan dengan renungan ini dan belum subscribe channel ini, silakan Anda subscribe dan klik tanda lonceng untuk mendapatkan update renungan ini setiap hari. Bagi saudara-saudara yang hendak memasukkan wujud-wujud doanya, silakan tuliskan pada kolom komentar. Saya bantu dalam doa-doa saya. Dan bagi saudara-saudara yang hendak memberikan komentar atau catatan atau apresiasi, silakan juga ditulis pada kolom komentar channel ini. Saudara-saudara yang hendak membagikan renungan ini kepada saudara-saudara kita yang lain, silakan dibagikan agar juga menjadi berkat bagi mereka. Tetap semangat dalam berpuasa. Tuhan memberkati.